Anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih berkah dalam, kita akan melanjutkan katekese yang ketiga, bagian yang kedua. Ya, baik. Bagian yang kedua bicara tentang hal-hal yang lebih mungkin bisa dikatakan praktis ya. Menyadari bimbingan Roh Kudus. Permasalahan atau tantangan hidup, semua orang punya masalah hidup ya, mempunyai tugas-tugas ya, mempunyai panggilan masing-masing, jadi siswa dan sebagainya. Itu tak hanya didekati dengan analisis ilmiah, entah psikologis, sosiologis, dan sebagainya, tetapi juga mestinya didekati dengan analisis roh atau pendapat roh atau apa kehendak Allah terhadap diri atau keluarga saya. Sebagai contoh umpamanya setelah SMP ini saya mau ke mana? SMA atau SMK. Itu mana? Ini pun tidak hanya sekedar didekati dengan pendekatan psikologis atau sosiologis atau mungkin geografis karena dekat rumah dan sebagainya. Tetapi perlu anak-anak juga bertanya kehendak Allah terhadap diri saya itu mau melanjutkan sekolah setelah SMP itu kemana? Ini juga perlu ditanyakan pada Roh Kudus, pada Tuhan. Roh Kudus mengapa? Karena Roh Kudus itu daya, kekuatan energi bagi hidup kita. Roh Kudus itu pula lah yang mengusik kita untuk apa? Rajin berdoa. Kita itu diusik loh sebenarnya oleh Roh Kudus. Ayo berdoa, belajar, bekerja. Itu loh mamamu dibantu nyuci piringnya, melayani, atau menghadiri pertemuan-pertemuan. Atau bahkan tersenyum pada orang lain. Itu selalu Roh Kudus itu mengajak kita, mendorong kita untuk ayo senyum, mesem pada orang lain. Menghibur orang lain, sabar terhadap situasi, ya toh. Orang tua pas mungkin belum punya uang, ya kita harus sabar. Bahkan juga peduli dengan mereka yang miskin, lemah, tertindas, dan seterusnya. Selanjutnya akan kita dalami peran Roh Kudus dalam kehidupan, dalam hidup keseharian kita. Ya, dalam hidup keseharian kita itu apa? Yang pertama, Roh Kudus adalah daya yang memberi arah hidup. Jadi hidup kita sehari-hari itu sebenarnya diberi arah oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus selalu memimpin pada kebenaran. Itu bisa dilihat dalam Yohanes bab 16 ayat 13. Dan arah hidup ini diberikan Roh Kudus di satu pihak tampil dalam tugas hidup sehari-hari. Bangun pagi itu sudah diberi arah. Ayo mandi, sarapan, berangkat sekolah, atau siap membuka handphone, membuka laptop untuk belajar. Juga bisa merupakan kejutan juga. Baru mengerjakan PR, tiba-tiba apa namanya ada suruh datang yang minta tolong apa? Minta tolong dibukakan pintu. Nah, itu ini juga kejutan. Jadi Roh Kudus itu selalu memberi arah hidup dan arahnya selalu memimpin kepada kebenaran. Nah, ini anak-anak perlu kita sadari sudah dari kasih bahwa Roh Kudus itu selalu memberi arah kita hidup. Maka orang sebenarnya tidak perlu bingung, aku mau kemana? Karena kalau kita mendengarkan bisikan Roh Kudus, Roh itu memberi arah hidup. Yang kedua, mohon maaf di situ tertulis satu, tapi maksudnya dua ya. Roh Kudus adalah daya yang mempersatukan dan membangun kebersamaan hidup tampak dalam buah-buah roh. Kapan kita itu berjumpa dengan Roh Kudus? Kapan kita berjumpa dengan Roh Kudus? Saat dalam keluarga kita, kebersamaan kita, di sekolah kita, atau dimanapun kita berada itu ada kasih. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, menguasai emosi, tidak marah-marah. Itulah sebenarnya tandanya bahwa kita hadir, kita berjumpa dengan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, Roh Kudus adalah daya yang memperbarui dan mencipta. Jadi Roh Kudus itu seperti air sebenarnya.
Jadi sebenarnya anak-anak, saudara-saudari terkasih, dalam hidup sehari-hari Roh Kudus itu selalu memperbarui kita. Selalu mencipta yang baru lagi. Seperti air. Air itu kan fungsinya membersihkan, ya toh, menyegarkan. Aduh, seger habis mandi, ya toh. Dan air itu juga mengalir dengan mudah toh air itu. Sangat luwes, fleksibel dalam menghadapi kesulitan. Duh, ini kok ada bendungan? Ya kita nunggu teman-teman. Loh ini kok ada batu besar? Ya melipir ya atau namanya belok itu seperti itu. Dan tidak pernah terpancang pada satu macam pemecahan masalah. Jadi anak-anak kalau kita, saudara-saudari kita mendengarkan sungguh bimbingan Roh Kudus itu selalu memberi kita jalan keluar. Selalu mengajak kita untuk luas, fleksibel. Ya, dalam menghadapi kesulitan. Tidak pernah terpancang pada satu macam pemecahan masalah. Kalau nggak diantar, saya nggak mau berangkat. Itu, oh enggak apa-apa, karena Bapak Ibu sedang sibuk, saya tak cari Grab atau tak berangkat sendiri. Jadi Roh Kudus selalu memperbarui kita. Yang keempat, mohon maaf di situ tulisannya 3, Roh Kudus adalah daya yang menghibur dan menguatkan kita. Ya. Jadi Roh Kudus selalu menghibur, menguatkan, gitu ya. Betapa sering kita ini menjadi lemah, gitu, tak bersemangat, ragu-ragu, hidup ya dangkal-dangkal, asal hidup, atau bahkan sembrono. Roh Kudus itu memberi kekuatan ya untuk bertahan kendati deru gelombang pasang menghantam hidup kita tiada henti. Ya, kita itu menjadi lemah, bete, enggak mood, ya toh, atau bad mood, ya toh. Itu tapi kita itu Roh Kudus selalu menghibur dan menguatkan. Kita percaya saja. Ciri orang mendapat karunia Roh Kudus. Ya memang dalam tradisi karunia Roh Kudus itu dikaitkan dengan 7 macam karunia roh, yaitu hikmat atau kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, kesalian dan takut akan Allah ya. Saya kira bisa jadi kita juga menerima 7 karunia Roh Kudus ini. Takut akan Allah. Kita tuh diberi karunia apa? Takut loh. Takut apa? Takut akan Allah. Saya takut akan Allah yaitu apa? Jangan sampai saya kehilangan Allah. Jangan sampai Allah meninggalkan saya. Ini ketakutan yang baik. Ini karunia Roh Kudus. Itu karunia Roh Kudus. Saya kira bisa jadi kita semua juga dikarunia itu. Ada juga karunia yang lain yaitu keutamaan teologis, keutamaan pengetahuan tentang Tuhan, yaitu iman, harapan dan kasih. Kita itu juga mendapat karunia itu. Kita dapat iman, yaitu dapat harapan, dapat kasih, ya tidak hanya optimis tapi ya harapan itu yakin bahwa Tuhan akan menolong. Atau ada keutamaan kardinal. Kardinal itu sendi, engsel atau kardo, kebijaksanaan, bijaksana, keadilan, kesederhanaan, dan ketekunan, keberanian. Ya, tapi itu yang besar-besar. Tapi yang mau Romo kupas adalah yang sederhana, yang kecil, yang konkret bagi kita. Cirinya bahwa kita mendapat karunia Roh Kudus tiada lain yaitu bahwa kita menjadi tawanan roh. Roh itu selalu membawa kita pada hidup bersatu dengan Tuhan. Jadi karunia tidak untuk kepentingan sendiri, tapi untuk membangun gereja, untuk persatuan, bukan perpecahan. Jadi kalau kita itu mendapat karunia Roh Kudus, rahmat Roh Kudus itu, bahwa Roh Kudus itu membawa hidup bersatu dengan Tuhan. Cirinya itu orang semakin bersatu dengan Tuhan. Tidak pernah untuk kepentingan diri sendiri nih gue, ya toh. Tidak pernah menimbulkan perpecahan sebenarnya. Selalu membawa kita membangun persatuan. Maka kalau kita betul mendengar Roh Kudus, ya kita sebagai anak-anak SMP, SMA atau orang tua, kemana-mana selalu mestinya membawa persatuan, bukan perpecahan. Tidak membuli, itu pasti bukan dari Roh Kudus itu. Yang keempat yaitu hidup dipimpin Roh Kudus. Yaitu apa? Berani melakukan sesuatu yang tidak saya sukai atau tidak saya setujui. Jadi orang yang mendapat karunia Roh Kudus itu cirinya adalah orang yang hidup bekerja bukan atas rasa mood dan tidak mood. Bukan rasa enak atau tidak enak, suka atau tidak suka.
tapi soal komitmen itu. Umpamanya, wah saya sedang suka, maka saya belajar. Saya tidak suka, nggak belajar. Itu bukan itu dasarnya, tapi komitmen bahwa saya harus belajar. Entah saya sedang suka, tidak suka, saya belajar. Suka tidak suka, saya harus mengantar ibu. Karena memang tugas saya mengantar ibu. Jadi soalnya soal komitmen, keputusan, kemauan. Bukan soal senang dan tidak senang. Itu cirinya orang mendapat karunia Roh Kudus. Ciri yang lain adalah gerakan roh baik itu selalu mengarah pada Allah. Sedang gerakan roh tidak baik itu mengarah pada egoisme. Umpamanya ada makanan ya toh, itu pasti Allah mendorong kita, ayo dibagi dengan adikmu. Itu selalu mengarah pada Allah, mengarah pada kebaikan, mengarah pada kasih. Karena Allah itu kasih. Tapi roh yang tidak baik lalu menjadi egois. Ini milik saya kok. Pokoknya kalau tidak untuk saya sendiri, saya nggak mau. Itu. Dan yang keenam adalah untuk mengenali karunia bimbingan Roh Kudus itu ada penegasan roh, yaitu apa namanya, ada rembukan bersama, itu penting. Jadi anak-anak untuk bisa menentukan ini bimbingan Roh Kudus atau bukan itu ya bertanya, berembuk, itu juga penting. Itu yang dibutuhkan. Baik. Tanda orang atau keluarga hidup dalam bimbingan roh atau tidak itu bagaimana? Orang yang hidup dalam bimbingan roh baik dan roh tidak baik itu biasanya percaya pada Tuhan. Ya, sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Tapi kalau roh tidak baik itu biasanya orangnya cuek, gitu. Nggugu karpe dhewe, gitu. Belajar ya semau-maunya, ya kalau sempat. Nanti kalau enggak naik ya minta tolong orang tua, suruh ke sekolah, suruh menaikkan. Nanti nyontek saja. Ini pasti bukan dari roh yang baik. Yang kedua adalah adanya daya hidup atau antusiasme. Semangat, gembira dalam melaksanakan tugas. Sedangkan roh tidak baik itu pesimis, tidak bersemangat, loyo, layu, gitu. Wajahnya sendu, itu mudah marah-marah, mudah tersinggung, gitu. Kalau tidak dipenuhi permintaannya kemudian mutung, gitu. Itu sebenarnya dari roh tidak baik. Roh baik adalah keterbukaan satu dengan yang lain. Terbuka, mau mendengarkan apa gagasan orang lain. Sedangkan roh tidak baik sulit mendengarkan satu dengan yang lain. Ya, tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Yang selanjutnya adalah bersedia mengampuni. Sedangkan yang lain yang tidak baik atau sulit mengampuni. Nggak mau saya mengampuni. Memahami keadaan konkret. Sedangkan yang roh tidak baik itu tidak peduli keadaan konkret. Memahami keadaan konkret itu namanya apa? Ya memang ibu baru ngurusi adik yang sakit, ya toh. Lalu apa? Enggak mau mengerti. Wah, mama itu hanya perhatiannya pada adik terus. Saya dipinggirkan, ya toh. Saya dianaktirikan. Nah, itu sebenarnya roh baik itu selalu membawa pada memahami keadaan yang konkret. Orang tua belum punya uang, tidak hanya sekedar menuntut. Kalau enggak dibelikan sekarang besok enggak kuliah atau enggak sekolah atau enggak les, ya itu. Lalu yang terakhir adalah pengakuan karya bersama. Sedangkan yang tidak itu merasa paling berjasa. Ini kan saya gitu. Tapi kalau pengakuan karya bersama, ya ini kita kerjain bersama-sama. Itulah anak-anak, ibu bapak yang bisa saya berikan. Pertanyaan pendalamannya adalah siapakah sebenarnya yang dimaksud oleh kitab suci dengan Roh Kudus? Ya, tadi dalam bagian pertama sudah saya sampaikan ada di sana. Yang kedua adalah apa peran Roh Kudus bagi hidup kita? Perannya itu apa? Apakah seperti air dan sebagainya. Lalu yang ketiga apa ciri-ciri orang hidup berdasarkan bimbingan Roh Kudus? Ciri-cirinya apa? Bahwa kita ini hidup berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Yang keempat adalah pernahkah Anda hidup berdasarkan bimbingan Roh Kudus? Apa itu? Umpamanya saya sedang senang karena habis ulang tahun mendapat hadiah sepeda.
Maka saya sepedaan terus. Tetapi saya pikir-pikir, kalau sepedaan terus saya nggak belajar. Maka saya sepedaan secukupnya. Setelah itu belajar. Itu saya yakini adalah bimbingan Roh Kudus. Nah, itulah yang Romo maksudkan. Baik, anak-anak, sampai ibu, bapak, saudara-saudara kasih, sampai di sini. Sampai jumpa dalam katekese. Siap menerima penguatan yang akan datang. Tuhan memberkati.